Dunia diplomasi selalu penuh simbol dan makna. Setiap langkah, setiap keputusan, bahkan kehadiran atau ketidakhadiran seorang pemimpin bisa menimbulkan tafsir yang beragam. Dalam arena global, gestur sekecil apapun seringkali menjadi sorotan dan bisa memicu diskusi panjang tentang arah kebijakan sebuah negara. Ketidakhadiran Presiden Prabowo Subianto di KTT G7 di Kanada, padahal undangan resmi sudah diterima, langsung memicu spekulasi. Banyak pihak bertanya-tanya, apa alasan di balik keputusan ini? Apakah ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan Indonesia kepada dunia? Banyak yang bertanya, mengapa Prabowo absen dari forum elit negara-negara maju itu? Apalagi di saat yang sama, ia justru melakukan kunjungan kenegaraan ke Singapura dan Rusia. Pilihan ini menimbulkan tanda tanya besar, terutama karena G7 adalah forum strategis yang kerap menjadi barometer arah politik global. Pilihan ini, terutama ke Rusia, memantik narasi tentang arah baru politik luar negeri Indonesia. Banyak pengamat menilai, kunjungan ke Rusia di tengah ketegangan global bisa menjadi sinyal penting tentang posisi Indonesia di antara kekuatan besar dunia. Apakah ini sinyal pergeseran dari barat ke timur? Atau sekadar upaya menjaga keseimbangan hubungan dengan berbagai blok kekuatan dunia? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir di ruang publik dan media internasional. Istana menegaskan, keputusan ini bukan soal keberpihakan, melainkan soal jadwal dan komitmen yang sudah dibuat jauh hari. Pemerintah menekankan bahwa diplomasi Indonesia tetap bebas aktif, tidak memihak, dan selalu mengutamakan kepentingan nasional. Namun, dalam politik internasional, penjelasan sederhana sering dianggap tak cukup. Setiap keputusan tetap dianalisis dari berbagai sudut pandang, baik oleh pengamat, media, maupun negara-negara lain yang berkepentingan. Publik terlanjur melihatnya sebagai drama geopolitik. Isu ini menjadi bahan perbincangan hangat, baik di dalam negeri maupun di kancah internasional, memperlihatkan betapa sensitifnya setiap langkah diplomasi. Pilihan antara G7 dan Rusia dianggap lebih dari sekadar urusan agenda. Banyak yang menilai, keputusan ini bisa berdampak pada persepsi global terhadap posisi Indonesia di tengah persaingan geopolitik dunia. Maka, penting untuk membedah alasan di balik keputusan ini nih. Apakah benar ada perubahan strategi besar, atau hanya soal teknis dan prioritas yang sudah ditetapkan sebelumnya? Apakah ini pergeseran strategis, atau sekadar konsekuensi logis dari perencanaan diplomasi? Mari kita telusuri fakta-faktanya, dan mencoba memahami dinamika di balik layar yang jarang terungkap ke publik. Mengapa Prabowo tidak ke Kanada, melainkan ke Singapura dan St. Petersburg? Apakah ada urgensi tertentu atau kepentingan strategis yang lebih besar yang ingin dicapai dalam kunjungan tersebut? Inilah kisah di balik layar diplomasi Indonesia. Sebuah cerita tentang pilihan, strategi, dan makna yang lebih dalam dari sekadar kehadiran di sebuah forum internasional. Undangan ke KTT G7 adalah sebuah kehormatan besar yang tidak datang setiap saat. G7 merupakan forum negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia, dan kehadiran Indonesia diundang ke meja perundingan menandakan pengakuan atas peran strategis Indonesia di kancah global. Ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang penting oleh negara-negara ekonomi maju, bukan hanya sebagai mitra dagang, tetapi juga sebagai kekuatan diplomatik yang diperhitungkan dalam isu-isu internasional. Namun, undangan itu datang di tengah jadwal Presiden Prabowo yang sudah terkunci rapat. Agenda penting seperti kunjungan ke Singapura dan Rusia telah dirancang jauh-jauh hari, dengan persiapan yang tidak bisa diubah begitu saja. Pertemuan tahunan dengan PM Singapura Lawrence Wong adalah agenda rutin yang vital, menjadi momen penting untuk memperkuat kerjasama bilateral dan membahas isu-isu strategis kawasan. Agenda ini sudah dijadwalkan berbulan-bulan sebelumnya, sehingga sulit untuk digeser. Sementara itu, undangan ke St. Petersburg International Economic Forum dari Presiden Putin sudah diterima sejak Maret. Persiapan delegasi Indonesia untuk forum ekonomi besar ini juga telah berjalan intensif, melibatkan banyak pihak. Ketika undangan G7 akhirnya tiba, jadwal Presiden sudah sangat padat dan tumpang tindih, membuat ruang gerak menjadi sangat terbatas. Secara logistik, mustahil untuk menghadiri ketiga agenda besar ini sekaligus dalam waktu yang hampir bersamaan. Setiap pertemuan membawa konsekuensi dan tanggung jawab yang tidak bisa dianggap ringan. Pemerintah harus membuat pilihan yang sulit dan akhirnya memutuskan untuk memprioritaskan komitmen yang sudah dibuat lebih dulu.
demi menjaga kredibilitas dan kepercayaan mitra internasional. Ini bukan soal menolak G20, melainkan soal menghormati janji dan menjaga hubungan yang telah dibangun dengan susah payah. Diplomasi menuntut konsistensi dan integritas. Dalam dunia diplomasi, menghormati komitmen adalah prinsip utama yang menjadi fondasi kepercayaan antar negara. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, bukan sekadar reaksi spontan terhadap undangan baru. Keputusan ini diambil melalui diskusi panjang dan analisis mendalam, demi memastikan bahwa setiap langkah Indonesia di panggung dunia tetap konsisten, terhormat, dan membawa manfaat jangka panjang bagi bangsa. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menegaskan, absennya Prabowo di G20 murni karena bentrok jadwal. Pemerintah memprioritaskan komitmen yang sudah disepakati lebih awal sebagai bentuk etika dan profesionalisme. Hasan menepis narasi bahwa ini soal keberpihakan ke Rusia atau Blok Timur. Ini murni soal manajemen waktu. Persiapan untuk SPEF di Rusia dan pertemuan di Singapura sudah berjalan lama, melibatkan banyak kementerian dan agenda penting. Membatalkan agenda yang sudah dipersiapkan demi undangan yang datang belakangan dianggap tidak bijak. Penjelasan transparan ini diharapkan meluruskan persepsi publik. Diplomasi Indonesia dijalankan dengan perencanaan cermat, bukanan geopolitik sesaat. Keputusan ini bukti konsistensi Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan. Untuk memahami keputusan ini, kita harus kembali ke prinsip bebas aktif, fondasi politik luar negeri Indonesia. Sejak awal, Indonesia menolak berpihak pada blok manapun, memilih menjalin persahabatan dengan semua negara. Di era Perang Dingin, Indonesia pelopor gerakan non-blok, menolak terseret persaingan ideologi. Semangat ini tetap relevan di tengah rivalitas kekuatan besar saat ini. Keputusan absen di G20 dan hadir di Rusia adalah manifestasi politik bebas aktif. Kehadiran Indonesia di forum internasional ditentukan oleh relevansi dengan kepentingan nasional, bukan tekanan blok. Indonesia membangun jembatan ke segala arah, menolak dikotak-kotakkan dalam persaingan global. Politik luar negeri bebas aktif Indonesia tercermin dari langkah strategisnya di berbagai organisasi internasional. Indonesia selalu berupaya menjaga keseimbangan dalam hubungan luar negeri, tidak memihak pada satu blok kekuatan saja, melainkan aktif membangun relasi dengan berbagai pihak demi kepentingan nasional. Indonesia resmi bergabung dengan BRICS, memperkuat kerjasama dengan negara-negara berkembang. Langkah ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk memperluas pengaruh di kancah global, serta mempererat hubungan ekonomi, politik, dan sosial dengan negara-negara anggota BRICS lainnya. Di saat yang sama, Indonesia juga sedang proses menjadi anggota penuh OECD, Organisasi Negara-Negara Maju Barat. Proses ini menunjukkan komitmen Indonesia untuk meningkatkan standar ekonomi, tata kelola, dan transparansi sesuai praktik internasional terbaik. Langkah ganda ini sering membingungkan pengamat, tapi bagi Indonesia, ini strategi cerdas memaksimalkan kepentingan nasional. Dengan terlibat di dua forum besar, Indonesia bisa memperluas jaringan diplomasi dan memperkuat posisi tawar di berbagai isu global. Dengan berada di dua forum, Indonesia bisa menjembatani perbedaan dan mengambil manfaat dari kedua dunia. Peran ini memungkinkan Indonesia menjadi mediator dan jembatan dialog antara negara berkembang dan negara maju. Proses aksesi OECD berjalan baik, membuktikan hubungan Indonesia dengan Barat tetap kuat. Indonesia terus menunjukkan komitmen untuk berkontribusi dalam tata kelola global yang inklusif dan berkelanjutan. Narasi bahwa Indonesia berpaling dari Barat tidak berdasar jika melihat fakta ini. Justru, Indonesia memperkuat posisinya di kedua sisi, membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan berbagai mitra internasional. Indonesia menari di dua panggung sekaligus, sesuai prinsip bebas aktif. Inilah kekuatan diplomasi Indonesia, fleksibel, adaptif, dan selalu mengutamakan kepentingan nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Kunjungan ke Singapura menghasilkan dampak konkret bagi ekonomi Indonesia, jauh melampaui simbolisme G20. Dalam pertemuan dengan PM Lawrence Wong, tercapai 19 kesepakatan kerjasama bilateral, termasuk di sektor energi terbarukan dan ketahanan pangan. Proyek energi hijau dan ekspor listrik bersih ke Singapura membuka peluang investasi besar di Indonesia. Kerjasama pertanian dan teknologi mendorong modernisasi sektor agraris Indonesia.
Konektivitas udara ditingkatkan, mendongkrak pariwisata dan logistik. Puncaknya pengembangan Green Industrial Zone di Kepulauan Riau menarik investasi miliaran dolar dan menciptakan lapangan kerja. Hasil nyata ini menegaskan pentingnya memprioritaskan kunjungan ke Singapura. Diplomasi yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat. Setelah Singapura, Prabowo menghadiri SPF di Rusia, forum strategis yang berbeda dari G7. Diundang sebagai pembicara utama oleh Presiden Putin, Indonesia diakui sebagai pemimpin Asia Tenggara. SPF memberi Indonesia panggung untuk menyuarakan visi ekonomi global yang inklusif dan adil. Forum ini juga peluang menarik investasi dari Rusia dan negara lain, memperluas kerjasama di energi, teknologi, dan infrastruktur. Indonesia menegaskan politik luar negeri bebas aktif terbuka, bekerja sama dengan siapapun demi kepentingan nasional. Kehadiran di SPF menunjukkan Indonesia tak gentar tekanan geopolitik, menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Ini langkah diplomasi seimbang dan penuh perhitungan. Indonesia bukan objek, tapi subjek aktif di percaturan global. Dunia kini diwarnai persaingan kekuatan besar, memaksa banyak negara memilih pihak. Indonesia justru menjaga keseimbangan, tidak condong ke barat atau timur demi otonomi dan fleksibilitas. Dengan populasi besar dan posisi strategis, Indonesia tak bisa bertaruh pada satu blok saja. Menjaga hubungan baik dengan semua pihak adalah keharusan, bukan pilihan. Indonesia memperdalam kerjasama ekonomi dengan China, pertahanan dengan AS dan Australia, serta aktif di BRICS dan OECD. Diplomasi Indonesia pragmatis, selalu berlandaskan kepentingan nasional. Tantangannya adalah mengelola persepsi dan komunikasi diplomatik yang efektif. Setiap langkah adalah bagian dari strategi menjaga kedaulatan dan kemakmuran bangsa. Pada akhirnya, diplomasi Indonesia melayani kepentingan nasional, bukan blok manapun. Prioritas kunjungan ke Singapura dan Rusia didasarkan pada komitmen dan hasil konkret, bukan reaksi sesaat. Hubungan dengan Jeju dan Barat tetap penting, dibuktikan dengan proses aksesi OECD. Dunia kini multikutub, dan Indonesia cerdas memanfaatkan dinamika ini. Fleksibilitas memberi ruang memperjuangkan investasi, ekspor, dan isu global. Ketidakhadiran di satu forum bukan pemutusan hubungan. Kehadiran di forum lain bukan aliansi mutlak. Diplomasi Indonesia adalah untuk rakyat, dan setiap langkah adalah refleksi komitmen itu.